Gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy. Ketemu teman-teman gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Ketemu Michael Jackson. Nah, ketemu Michael Jackson. Ketemu siapa lagi? Banyak. Wait, ini mau meninggal? Belum. Artinya dia telah kecelakaan berat. Kalau ada seorang hamba yang berkata semacam itu, maka dia telah kecelakaan besar. Kita harus sedih. Dia mendapatkan musibah. Bukan saja tabrakan mobil retak kepalanya, bukan, tapi imannya yang hilang. Bodoh! Ya Allah, saya dizolimi ya Allah sama diri saya yang sendiri yang tukang fitnah aku. Gue tuh di neraka tapi deket-deket pintu surga. Jadi gue tuh cepet kayaknya ke surganya. Kalau lu lewatin banyak ini dong, banyak siksaan dulu. Kalau gue paling disiksa, ya ada lah gue paling dirojok-rojok lah kayak minyak. Kan gue udah bilang, gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy, ketemu teman-teman gue banyak. Diperlihatkan bahwasanya yang paling banyak di neraka adalah perempuan. Kemudian disebutkan li'annahunna yukthirna syikata wa yakfurnal ashir, karena perempuan itu adalah banyak ngeluh. Bercermin, itulah cerminan dia. Itulah cerminnya sesungguhnya. Ngatain netizen miskin. Dirinya sendiri bukan hanya miskin harta, tapi miskin hati. Kalau dia orang kaya, dia nggak akan ngusik orang, sayang. Kalau dia orang kaya, dia nggak akan senggol. Ini kita Mirjani mukanya udah gawat kali, tuh nggak tahu dirinya, dia ngata-ngatain orang lagi. Ngata-ngatain orang, fisik orang kayak gini. Itu kalau kita ya mengucap di dalam hati, ya ampun gitu ya kan, gila nih orang, kayak gitulah. Jadi buat bapak-bapak yang sur kali sama dia, itu plastik pak. Kalau bapak pegang keras dia ya. Kalau hidungnya kena tonjok juga penyet lagi hidungnya, bahaya, kasihan dia. Jadi tolong buat kalian ya, jangan pernah takut dengan Nikita Mirjani. Dan Nikita Mirjani silahkan, gue tidak pernah takut dengan lu mau ladenin atau tidak, lu mau bongkar gue atau tidak, gue tidak takut. I don't fucking care about you ya. Jadi orang kayak gini video-videonya aja bisa dia nunjuk-nunjukkan selengkinya di ini, bisa dia pegang-pegang titiknya Sule waktu di podcast gitu kan. Itu yang katanya bermartabat. Enggak malu bapak-bapak polisi foto-fotoan sama dia. Enggak malu bapak polisi ngundang dia joget-joget kayak gini-gini. Saya malu bapak, malu saya bapak ya. Itu palsu semua pak. Kalau dipegang keras ya. Kak hidungnya pun parah banget pak. Mukanya astagfirullahaladzim. Jadi kalau dia ngata-ngatain fisik orang, ngata-ngatain status sosial orang, dia itu pun berangkat dari nggak kaya. Dari apa? Katanya dia anak si ini, anak itu nggak ada. Dia aja pernah minta duit sama tukang. Peggy mengaku belum sempat menemui Deddy Mulyadi karena sedang banyak agenda wawancara. Pengakuan tersebut membuat geram Nikita Mirzani. Peringnya Peggy itu dapat ditegur Nikita Mirzani hingga buat sang artis gemas. Nikita Mirzani mengingatkan Peggy Setiawan bahwa dirinya bukanlah seorang artis, melainkan hanya korban dari salah tangkap. Peggy, lu bukan artis deh, please. Lu tuh cuman korban dari salah tangkap, kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kemudian mencecar Peggy dengan mengatakan jika Deddy Mulyadi merupakan orang pertama yang membela dirinya. Menurut Nikita Mirzani, seharusnya Peggy bisa meluangkan waktu untuk sekadar bersilaturahmi dan berterima kasih kepadanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Setiawan, lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu. Apa? Ada apa? Emang kenapa? Peggy Setiawan kan nggak minta jadi artis kan? Ya kan? Dia nggak bilang dia cita-cita dia sebagai artis, enggak kan? Dia hanya bilang dia itu pengen jadi tim suksesnya Kang Deddy Mulyadi. Itu yang terlontar dari mulutnya Peggy saat ditanya. Terus kenapa? Nyi Roro Lemes ini kenapa? Ada apa dengan Peggy? Attitude-nya. Emang attitude-nya gimana? Nggak menghargai kamu? Apa gimana? Coba jelaskan di mana titik si Peggy, titik ucapannya atau tindakannya yang memang menyinggung kamu, di mana? Cobalah tunjukkan juga gitu. Jadi Nyi Roro Rewel ini
seolah-olah malah jadi pengen ikut pansos ya. Emang kenapa iri si Peggy dipanggil ke sana ke sini oleh stasiun TV? Kenapa emang? Sekalipun gak jadi Peggy nggak apa-apa. Yang penting jadi orang itu jujur dan bisa bermanfaat minimal buat keluarganya, menjadi contoh buat adik-adiknya. Ya. Jadi begitu. Minimal dia itu punya akhlak yang baik. Tahu sendiri, si Peggy rajin ibadahnya kan? Kamu rajin apa? Rajin nontonin hal-hal yang menonjol. Begitu. Jinggung-jinggung masalah miskin. Emang kenapa kalau orang miskin? Kan si Peggy nggak minta-minta. Kan bukan pengemis. Ya. Daripada sok kelihatan artis tapi sebenarnya dia itu sedang mengemis job. Ya kan? Si Peggy enggak, malah bertahan. Ya, malah legowo. Ketika dia di penjara, ditangkap, dituduh sebagai pelaku, dia legowo. Bahkan tidak menuntut kepolisian. Ada apa sebenarnya dengan Nyi Roro Rewel ini? Hah? Kok kayak kelihatan mau pansos? Aduh. Di sisi lain, Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan komentar atas singgungan dari Nikita Mirzani. Menurut Tony RM, Peggy hanya seorang kuli bangunan, orang miskin yang tidak punya apa-apa, dibela oleh sekitar 70 pengacara. Peggy tidak sombong, hanya meminta untuk menghargai penasihat hukumnya karena sampai hari ini kami tidak mendapat informasi apa-apa tentang Peggy Setiawan. Tony RM menjelaskan bahwa Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi sempat bertemu meski hanya sebentar. Terkait Peggy yang belum mendatangi kediaman Deddy Mulyadi, Tony RM mengatakan bahwa Peggy masih mencari waktu yang tepat untuk menemui Deddy Mulyadi. Jawaban menohok dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini menekankan bahwa tidak ada niat sombong dari pihak Peggy. Semua masalah ada waktu dan prioritas yang harus diatur dengan baik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu dan bahkan ini rame ya. Perkara si Nikita Mirzani yang body shaming udah ya. Maksudnya udah menghina fisik lah ya ke pengacaranya Peggy, yaitu Pak Tony. Kepada Mbak Nikita Mirzani yang terhormat, saya kemarin-kemarin tuh udah suka bener loh sama Nikita ini ya, karena banyak ngebantu orang-orang, termasuk istri polisi, ibu siapa itu ya, sering buat konten atau duet live sama dia ya. Cuman sangat disayangkan ya, ketika Mbak Nikita Mirzani saat ini, yang dimana kemarin-kemarin udah banyak dikagumi oleh orang-orang karena sikap kalemnya, lemah lembutnya ya, bahkan Lucinta Luna aja membela ya Nikita Mirzani ketika Nikita Mirzani ini oleh seorang psikiater ya, psikolog lah, bukan ya psikolog, oleh psikolog siapa itu yang viral waktu itu yang suka mengkritisi orang-orang itu ya, dihina gitu kan. Dia sudah Lucinta Luna itu membela Nikita Mirzani karena dia udah lemah lembut, kalem. Akan tetapi ya semacam sekarang itu semacam kayak kesetelan pabrik gitu loh. Mohon maaf Mbak, bukan mau menertawakan ya. Semacam kembali ke setelan pabrik yang awalnya memang saya tahu Nikita Mirzani ini ya. Saya tahu dulu kasusnya ketika berpacaran dia sama siapa itu ya, yang kamu kok seperti hantu terus menghantui aku, yang gitu tuh loh ya. Nah, waktu pacaran sama dia kan bentrok tuh ya, kisru ya, sampai luka-luka gitu kan. Nah, dari situ kan dia akhirnya up gitu kan, banyak yang kenal dia. Cuman sangat disayangkan terkenalnya Mbak Nikita Mirzani ini emang kontroversi ya, suka ikut campur urusan orang lain, terus juga suka kritisinya kalau baik oke, fine gitu loh, sebagai public figure ya kan, sebagai public figure kalau kritisinya baik, bisa memberi arahan yang baik, good ya. Akan tetapi kritisinya itu seakan-akan keseringan menjatuhkan. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Sedangkan public figure ya, di mana-mana, apalagi kan punya pengikut ya, followers lah ya, otomatis yang dilihat oleh pengikutnya, bagi yang bisa mencerna ya,
dia akan memilah-milih ya, memilah-memilih, yang baik diambil, yang jelek dibuang dari Mbak Nikita Mirzani sifatnya ya. Terakhir, Mbak dapat hikmah setelah disindir oleh Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan, terlihat Nikita menyebut Peggy sangat berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek aja. Endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita Mirzani, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis tersebut. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segunan TV, pamit, sampai jumpa.